Ada kisah seorang anak perempuan yang diangkat anak oleh seorang pasutri, dan setelah dewasa dia dijodohkan dengan seseorang. Usia pernikahan mereka sudah 25 tahun dan baru kebongkar kalau yang menikah itu ternyata saudara kembar. Bahkan pernah di negeri Arab sana terjadi seorang laki-laki menikah dengan seorang sudah punya anak 5, anaknya pinter-pinter, alim-alim semuanya. Akhirnya sang laki-lakinya ini pengen ingat ibu susuannya di kampung, barangkali masih ada, akan dibawa ibu susuannya. Akhirnya ya sudahlah, ingin berbakti pada ibu susuannya karena nyusu cukup lama. Dibawa ibu susuannya. Setelah ibu susuannya dibawa ke rumahnya, rupanya apa? Ibu susuannya kenal dengan istrinya. Loh, ternyata istrinya juga pernah nyusu pada ibu tersebut. Harus dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Ada kisah seorang anak perempuan yang diangkat anak oleh seorang pasutri, dan setelah dewasa dia dijodohkan dengan seseorang. Usia pernikahan mereka sudah 25 tahun dan baru kebongkar kalau yang menikah itu ternyata saudara kembar. Bagaimana hukum pernikahan tersebut, yang mana dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 anak? Mohon pencerahannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua pernikahan yang terjadi kepada orang yang mahram, alat ta'bid yang mahram selamanya, orang yang haram dinikahinya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Apakah mahram karena nasab atau bahkan susuan sekalipun. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, bapaknya beda, ibunya beda, di kampung, di negeri seberang bahkan. Setelah menikah, tak tahunya apa, terungkap satu ibu susuan, maka wajib dipisahkan. Apalagi tadi saudara kembar. Jadi bisa saja terjadi. Bahkan pernah di negeri Arab sana terjadi seorang laki-laki menikah dengan seorang sudah punya anak 5, anaknya pinter-pinter, alim-alim semuanya. Akhirnya sang laki-lakinya ini pengen ingat ibu susuannya di kampung. Barangkali masih ada, akan dibawa ibu susuannya. Akhirnya ya sudahlah, ingin berbakti pada ibu susuannya karena nyusu cukup lama. Dibawa ibu susuannya. Setelah ibu susuannya dibawa ke rumahnya, rupanya apa? Ibu susuannya kenal dengan istrinya. Loh, ternyata istrinya juga pernah nyusu pada ibu tersebut. Harus dipisahkan. Wajib dipisahkan. Urusan cinta tidak akan berubah sampai surga. Akan tapi keharaman, cinta tetap cinta. Tapi sehari harus berpisah karena Allah. Tapi tidak bisa dikatakan haram karena waktu nikahnya tidak ngerti. Makanya anaknya tetap sambung nasabnya kepada laki-lakinya, dan ibunya ini cuman bukan suami istri lagi. Namanya wati subhat, istilah fikih wati subhat. Wati subhat orang menggauli seseorang tidak mengerti, salah istri misalnya. Tapi ya, yang bisa terjadi biasanya kayak begini ini, urusan mahram. Cuman ada berita, ada seorang suami datang ke rumahnya ingin menggauli istrinya, rupanya ada tamu. Setelah itu dia menggauli tamunya sampai hamil. Ya, masa sama suaminya nggak kenal, sama istrinya nggak kenal, kan aneh ini. Cuman bisa jadi ya terjadi, yang dipertanyakan ini betul terjadi. Kan ada istilahnya dirawat orang di mana, atau nyusui kan biasa saja orang kampung ya. Kadang-kadang nyusui tetangganya, anaknya nangis, kasihan, nggak ngerti ceritanya. Tak taunya anak tetangga sama tetangga nikah. Tak taunya sudah pada alim cerita. Aku dulu waktu kecil, cerita ibunya, kamu tuh nakal dulu, tapi sekarang jadi anak alim, pinter. Nakal kok tahu ibu? Iya, kamu sering nangis. Yang cerita ibu mertuanya ini, kamu sering nangis dulu, tetangga. Subhanallah, gara-gara itu ya mungkin kamu jadi menantuku. Kamu sering nangis tak susui. Ibu nyusui saya. Iya. Aduh Bu, harus pisah sama anak ibu nih. Ini saudara sesusuan, harus pisah. Harus. Dan tidak usah baper ini. Syariat, masalah cinta itu bukan urusan seks kok. Bukan urusan itu saja, bisa berpisah karena Allah, anak dirawat, saling mencintai, tetap karena Allah, berpisah, dia menikah dengan laki-laki lain, perempuannya, selesai. Kalau sudah dengan hawa nafsu, menentang Allah nanti semuanya. Ini kan sudah lama, sudah punya anak 2. Enggak sah, karena itu saudara kandungmu, atau saudara sesusuanmu, harus dipisahkan. Kalau orang mengerti syariat, bagi mudah menyelesaikan problem ini. Tapi kalau sudah hubungannya dengan hawa nafsu, enggak bisa. Loh, tenang aja. Masalah biaya ditanggung bersama. Anak-anak bersama. Ngerti ayahnya ini, ibunya ini tetap. Kalau masalah nasabnya tetap sambung karena subhat. Kecuali pura-pura tidak tahu. Nah, padahal ngerti itu adiknya, pura-pura tidak sah. Tidak, nasabnya enggak nyambung. Berarti zina dalam hubungan suami istrinya. Tapi hubungan suami istrinya selama ini tidak dikatakan zina karena mereka sama-sama tidak tahu.
terungkap setelah beberapa waktu. Seperti itu. Semoga Allah kalau memang itu terjadi yang sesungguhnya, berpisah dan setelah itu Allah memberikan keindahan yang luar biasa dengan pasangan yang berbeda, insya Allah. Seperti itu ya. Jadi ada pembahasan dua, yang satu adalah istilah wati syubhat. Syubhat itu adalah nggak halal, nggak haram. Di sifatnya halal nggak bisa karena bukan suami istri, dikatakan haram karena bukan perzinaan yang sesungguhnya. Tapi anaknya nasabnya sambung. Ini ada pembahasan lain tentang dunia fikih ya. Semoga Allah menjaga semuanya ya. Indah semuanya, bahagia semuanya. Allah akan bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.